Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan Jakarta Vintage IG Live dengan Lutfi Hasan. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama tim Yahya dari Gudang Gambar. Dia owner dan founder dari Gudang Gambar, sebuah art galleries, painting galleries. Yang udah hampir 20 tahun kayaknya, 18 tahun gitu ya. Mungkin nanti kita tanyakan kapan sih berdirinya. Nah, ini menarik sekali pada saat COVID-19 ini orang-orang shifting priorities gitu ya ke hal-hal yang lebih basic. Bagaimana posisi art ini atau opportunity art dalam kehidupan kita sekarang dan ke depan gitu ya, apakah relevan, apakah masih ada peluang, apakah bagaimana ini dari sebuah galeri, dari sebuah art gallery, bagaimana menyikapinya dan bagaimana strateginya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dulu aja. Oke, jadi topik hari ini bersama tim Yahya dari Gudang Gambar, sebuah art galleries. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai peluang art bisnis di masa pandemik ini dan nanti mungkin post pandemik ini bagaimana opportunity-nya atau prospeknya ya. Itu akan menarik sekali karena waktu itu kita pernah ngobrol juga sama satu orang artis yang juga ada di sini, Atreyu Moniaga, yang beruntung sekali bisa masa pandemik ini malah justru lebih produktif dan tetap positif gitu ya, tetap berkarya. Bahkan saya lihat karyanya makin banyak dan makin bagus aja itu. Oke, nah bagaimana dengan art gallery gitu ya? Oke, kita akan tanya bagaimana nih strateginya dia gitu. Oke, kita lihat timnya udah muncul belum ya? Timnya ada di sini, tapi mau pakai Gudang Gambar kan tim? Oke, atau mau pakai tim Yahya aja? Oke. Coba boleh dikasih masukan, ini suaranya sama gambarnya oke nggak? Oke. Jangan ngobrol di antara kalian aja dong itu. Atre. Oke, halo. Ada Anu. Oke, halo Rani. Oke, halo. Gudang Gambar. Oke, sip, udah datang. Oke, mana Gudang Gambarnya? Oke, sebentar lagi. Mana nih Gudang Gambar? Kok nggak ketemu? Ah, ini deh. Oke, sip. Oke. Oke, gimana? Oke. By the way, selamat datang ya. Halo. Apa kabar? Baik? Kabar baik. Baik ya. Kayaknya sehat dan cerah. Cerah, suasana cerah. Halusinasi aja. Cerah, aman. Cerah. Ya, alhamdulillah. Bagus dong. Yeah. By the way, ini gua nggak pakai first media nih, karena lagi down. Jadi gua pakai yang biasa itu Telkomsel. Oke, jadi wifi lagi ngaco. I don't know what happened. Oke. First Anyway, media memang ngaco. Ya. Oke. Tim, oke. Tadi aku udah kasih perkenalan mengenai tim. Kayaknya nih kalau lihat dari audiensnya nih, semuanya nih fans clubnya tim Yahya dan Gudang Gambar. Jadi, oke. Ya, Mas Lutfi benar kata Atre, suaranya mendem. Oh, suaranya mendem. Oke. Gimana caranya ya? Oke, ini gara-gara Telkomsel kali ya. Kita salahin Telkomsel aja ya. Kita salah-salahin orang aja sekarang. Oke, tim. Gimana nih bisnis art sebelum dan pada saat ini? Oke, nanti yang kedepannya kita pertanyaan berikutnya. Yang sebelum ini masih dalam kurvanya tuh lagi naik, tiba-tiba ada COVID atau gimana? Sebenarnya udah mulai dari bulan Maret tuh ada tendensi untuk kekhawatiran terhadap efek dari COVID-19 sebetulnya. Tetapi kami mendapat justru benefit pada saat orang-orang sudah mulai ketakutan untuk pergi keluar rumah, timbul kebosanan dari orang-orang tertentu ini, yang kemudian jalan keluarnya buat mereka adalah mengunjungi art gallery. Jadi kami sempat mengalami panen di bulan Maret, Vi. Gitu. Padahal bulan Maret udah mulai
lockdown kan? Sudah. Okay. Dan kami beruntung dengan predikat bahwa galerinya yang punya OCD, freak, kebersihan dan segala macam. Jadi ada sekitar a few klien yang jumlahnya nggak besar, nggak banyak, tapi menjadikan tempat kami sebagai tempat pelarian buat mereka untuk keluar rumah gitu. Nah, itu sebelum PSBB ya. Oke, ini profilnya kayak apa? Ini bule apakah lokal? Atau Indonesia dan bule campur mix. Oke, that's good. Oke. Ya datang ke sini 2 jam borong gitu. Aduh. Oke. Terus. Oke. Jadi intinya sebetulnya kalau tadi kita membicarakan kalau nggak salah sempat beberapa session sebelumnya kan Linda membahas mengenai sandang, pangan, papan gitu ya. Ya. Dan art, fashion dan hal-hal yang lain itu adalah kebutuhan tersier. Somehow I disagree with that. Oke. Karena sebetulnya it really subjektif kepada siapa. Misalnya art itu kan adalah art itu turunannya ada banyak. Salah satunya lukisan gitu ya. Lukisan itu kan art itu adalah bagian dari papan gitu ya, melengkapi rumah. Sebetulnya potensi untuk orang punya kebutuhan adalah yang tidak diselesaikan adalah dindingnya masih kosong gitu. Dan itu banyak sekali, Vi. Jadi pada saat dia membangun dan rumahnya butuh untuk diselesaikan dan dia harus tinggal di hunian yang nyaman, dia ada tuh kebutuhan-kebutuhan untuk furniture dan teman-teman gitu. Tim. Mungkin gini, dalam konteksnya pada saat dibilang bahwa kebutuhan orang ini sekarang ini sandang, pangan gitu kan ya. Itu konteks yang lebih luas, masyarakat di semua strata gitu ya mungkin ya. Nah, mungkin Tim merujuk pada satu strata dalam masyarakat yang di mana itu menjadi kebutuhan utama untuk ngisi dinding tadi itu gitu loh. Jadi mungkin itu ternyata itulah orang-orang yang datang ke tempatnya Tim kemarin itu, kemudian yang sekarang kasih beli pada saat ini gitu ya. Itu gimana? Itu do you agree or you disagree? Sorry, bahwa itu dalam konteks yang lebih luas gitu maksudnya, yang dimaksud dengan Linda atau Joshua. Kalau kita lihat memang itu yang lebih luas dan ini yang lebih spesifik dan case by case gitu. What I share here adalah in our case bahwa in our case dan krisis ini kan gue alamin udah sejak tahun bisnis ini kan sejak gue mulai dengan 1998 pada saat kita krisis moneter gitu ya. And I didn't say that the crisis is the same. The crisis is completely different. Dia hadir dalam bentuk yang totally different. Tapi approach-nya tetap sama bahwa at the end of the day, seandainya COVID ini bisa diprediksi kapan selesai, COVID-nya ya, efeknya kemudian bisa diprediksi dengan langkah-langkah yang memang harus terencana gitu. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa dalam pengalamannya Tim sekarang ini justru masih tetap ada kok peluang-peluang itu, dan masih ada market gitu kan ya, masih ada market orang-orang yang art even pada saat banyak orang yang ini mengalami perubahan prioritas gitu kan ya. It's good news karena itu mungkin yang kita mungkin banyak orang yang ingin dengar ini gitu loh. Oh tenang, maksudnya bukannya menina-bobokan, tetapi juga kita masih ada kok, ya kan ya, gitu. Tapi kan Tim ini udah sejak tahun 98, sekarang udah 2020, berarti kan udah 22 tahun ya. Tadi gua salah ngomongnya. 20 tahun. Jadi 98 is a starting point when we have a crisis and kita sama-sama ngalamin ya tahun 98 nih ya di kantor yang sama kan. Jadi baru mulainya tahun 2000. Tahun 2000. Nah, pasti kan udah mengalami pasang surut dan udah
udah pengalaman menerapkan berbagai strategi jualan, gitu kan, jualan art kan ya. Nah, ini biasanya pengalaman itu yang berguna pada saat krisis yang sangat multidimensional seperti sekarang ini, gitu. So what's your strategy? Actually, this crisis sudah kita siapkan dari tahun lalu. So we heard that there will be a crisis, yes. There will be a crisis. 2020 is a year of crisis, gitu. Sorry, boleh dipotong, sorry. Itu gimana caranya mengetahui atau menyiapkan itu, padahal ini bagi banyak orang nih, nobody knows. Kita nggak tahu bahwa krisisnya akan seperti ini. Sejak tahun lalu tuh kan sebetulnya sudah ada perang dagang ya. Perang dagang itu kan sudah diprediksi, yes, that the first. Dan not to mention nanti ada urusan yang lebih spiritual lagi yang bercerita bahwa tahun ini memang gempanya di bulan April dan Mei, konon kabarnya. Ini satu pembahasan yang menurut gue mungkin nggak untuk hari ini, tetapi kami sudah diingatkan akan adanya krisis di antara in between kuartal 1 dan kuartal 2 2020. Nah, hanya saja krisis itu tidak disangka-sangka akan seperti ini. Bahkan gue sendiri waktu bulan Maret tuh masih very optimistic on budgeting 2020 gitu. Oke. Budgeting 2020 dan terus masih bobokkan bahwa orang Indonesia itu berbeda. Kita dengan panas COVID itu akan menguap, dia akan mati 26 derajat, berjemur itu beres dan seterusnya gitu. Hal itu ternyata datangnya begitu tiba-tiba menurut gue. Dan yang sebenarnya lebih menakutkan kita semua kan adalah kita dinabobokkan bahwa COVID ini is just another flu. Itu kan waktu periode waktu awal April ya. And death rate-nya nggak sampai sekian. Yang kena tuh orang tua. Kita bisa di rumah. And then suddenly people are so scared begitu tahu death rate di Indonesia tuh kalau nggak salah sampai 10%. Ya, hampir 10%. Hampir 10%. Nah, gue sendiri pribadi sempat nanya gitu. Kalau gue sesak napas gitu, rumah sakit persahabatan jalurnya lewat mana gitu. So I think everybody have the same tanda tanya juga kan gitu. Jadi memang April adalah bulan yang mengejutkan secara bisnis bagi kami. Ya, walaupun tim udah mengantisipasi ini, tapi bukan dalam konteks COVID, tapi dalam konteks perang dagang Amerika sama Cina gitu ya. Jadi udah mengantisipasi dari tahun lalu. Sebetulnya banyak denial sih di situ. Gue juga mendengar dan tidak mau terlalu parno gitu. Jadi dikatakan bersiap pun juga nggak terlalu siap juga sebetulnya. I see. Okay. But we already have several options. Kalau terjadi ini kita mau ngapain? Kalau terjadi ini kita mau ngapain gitu. Oke. Nah mungkin ini gini, tanpa harus membuka rahasia dapur, apa gitu strateginya secara umum mungkin bisa di-share. Ini mungkin banyak yang pengen bisa dibuka rahasia dapurnya di sini kok. Ada 55 orang yang mau dengerin rahasianya Tim. Sebenarnya minum dulu ya. Ya. Gak ada yang gangguin kan? Gue nggak lihat, gue nggak mau lihat screen. I think that's the key. Nggak usah lihat screen. Hai Safina. Jadi setelah melihat kondisi seperti sekarang ini, memang kita harus realistis menurut gue. Dua kegiatan utama kita dari tahun ke tahun sejak 2016 most likely tahun ini akan kita erase, yaitu salah satu platform art fair. Karena itu kan mengumpulkan sejumlah orang banyak dan seterusnya. Dari dua art fair sudah satu yang menyatakan cancel ya, Art Jakarta. So there will be no Art Jakarta in 2020. You mean Art Moment? Art Jakarta. Bukan Art Moment. Art Jakarta. Art Moments masih 50-50. Oh, Art Jakarta udah confirm ya? Art Jakarta confirm, mereka set the same date buat 2021. So,
it align with our job and it align with our strategy bahwa 2020 is a year of preparation. Oke, oke. Nah, lama ya istirahatnya ya. Ya, Tim, berarti ini pasti orang bertanya-tanya juga mungkin dalam hati, wah hebat dong nih si Gudang Gambar nih bisa bertahan 20 tahun 2020 nih tanpa ada kegiatan gitu ya. Berarti tabungannya nih banyak dong. Sama sekali enggak. Sama sekali nggak tenang. Sama sekali nggak tenang untuk tidak punya kegiatan. Justru yang kami lakukan saat ini adalah slowing down and going inwards, gitu, Vi. Jadi untuk bertahan 2020 for the next 8 months sih nggak cukup ya. Untuk bayar listrik, pegawai. We have 9 artists under our payroll sekarang. Kalau kita nggak sama sekali beraktivitas bisnis, ya collapse. Oke. Jadi, apa aktivitas bisnisnya kalau gitu? Biasanya kan kita melakukan kegiatan kan face to face dan contact ya sama klien, intact gitu. Ada minat, AIDA lah ya, ada awareness, kita create awareness di mana-mana, ada interest, ada desire, set langsung tutup, closing, action kan, transaksi, gesek kartu, masuk, payroll, kirim, dan cash flow gitu ya. Kalau sekarang menurut gue adalah poin terakhir di closing itu yang jadi masalah. The action part gitu. Karena awareness kita bisa go digital. Awareness, interest kita bisa di digital. Maybe the interest bisa lah digital gitu ya. We go platformnya ke sana. Tapi untuk market kita tetap perlu ada actionnya. Nah, kami beruntung, mudah-mudahan kalau ini berjalan dengan baik gitu ya. Kami sudah memindahkan showcase kami dari lantai 3. Ini ada yang japri, jangan dibocorin semua strateginya. Iya. Gua baca itu. No, I mean it's for everyone. Kalau misalnya ibaratnya this recipe works for others, gue tuh percaya bahwa yang namanya art business itu is not about competition. It's like flower, you just need to bloom gitu. Jadi menurut gue dari teori itu semua, kalau saja saat ini kan mulai ada gejala bahwa sebagian orang ingin migrasi ke digital. Sebetulnya pertanyaannya adalah it depends on who we talk about this gitu. Galerinya orang-orang seumuran kita apa generasi di bawah kita? Klientelnya type-nya adalah klien kita, seumuran kita apa di bawah kita? Kalau kayak Gudang Gambar yang umurannya sekitar gitu, klien-kliennya sekitar, itu sebetulnya you wish. Kalau yang umur-umur sekitar, itu sebetulnya akan kesulitan sekali menerima yang namanya wacana digital gitu. Sementara dari, misalnya kita lihat profilingnya orang ikutan art fair ya, misalnya dalam satu art fair itu ada 50 gitu ya. At least ada 10 dari mereka adalah generasi yang muda. Yang klientelnya juga muda. Yang siap untuk melakukan transaksi secara digital gitu, secara online. Nah, tinggal dilihat dari mana dari situ. Kalau gue pribadi merasa bahwa tetap harus ada engagement secara fisik. Jadi offline-nya harus ada. Harus ada offline-nya. Oke. Unless galeri yang punya jam terbang seperti Gudang Gambar dan punya connection dan hubungan baik yang begitu erat sama klien, itu klien bisa, dia nggak lihat barang. Jadi dia butuh ini, dia percaya, dia transaksi langsung kirim, itu bisa. Oke. Kayak ini ya dulu ya. Mana sih? Ya salah. Lihat Budi Siswanto. Oke.
Uh, uh, Kim, mau nanya dong, sorry ya, kalau mesti ada mau dilanjutkan nggak? Gue ada pertanyaan berikutnya takut lupa. Tapi mau tadi udah selesai apa belum jawabannya? Udah. Udah kayaknya. Oke. Sebenarnya ini sekarang market art ini, kalau lu kan pameran di Hong Kong, kemudian juga di Jakarta secara teratur gitu ya. Kan udah tahu nih profil market yang sekarang ini. Tadi kan sekarang banyakkan umur di bawah 40 itu, ataukah yang lebih mapan umur 40 ke atas? Sekarang itu gimana? Kalau di kami, ada perubahan? Ya. Di kami quite signifikan bahwa yang umur-umuran kita udah mulai jenuh marketnya. Marketnya sudah mulai jenuh, udah nggak punya dinding, mendekorasi rumah, dekorasi rumah, udah berhenti ya kan? Ya udah mulai mikirin. Ya, padahal sebetulnya punya potensi untuk lebih dia merevamp collection dan seterusnya. Market terbesar menurut gue sih adalah The 40s ya. The 40s. Oke. Dan The 40s kan relatif tidak gagap teknologi dong ya. Kalau misalnya sama dijangkau dengan digital itu mereka masih oke gitu kan ya. Dibandingkan generasi yang di atasnya. Tergantung juga orangnya, ada juga yang 40 tapi old soul, jadi tetap masih mau lihat aslinya juga masih. Dan tergantung juga tipe artworknya ya. Ada tipe-tipe artwork yang tidak bisa di-judge melalui foto gitu. Makanya gue kasih rahasia juga di sini. Kalau lihat Instagram kita tuh kita ada ambience di dalamnya. Jadi you almost can feel the texture of the painting gitu di situ. Oke. Ini sebelum kita lanjut ke pembicaraan berikutnya, aku mau baca ini komentar-komentar teman-teman nih. Semoga ini komentarnya fokus. Ini Mbak Teni, halo Mbak Teni, kan punya rumah pensiun yang masih, yang masih banyak dinding Mas Tim. Kemudian ada Ogri, nggak punya dinding, nggak masalah. Saya mau bikin gudang lukisan. Iya, ini Ogri top deh. Serumah isinya dari gudang gambar semua. Ini ada yang komen juga, saya bisa nyewain dinding loh katanya. Itu saya. Marketnya yang lawas agak kurang digital savvy. Kalau yang muda-muda mungkin bisa, tapi daya belinya beda kali ya. Setuju nggak tuh? Yang muda-muda daya belinya lain. Enggak juga. Itu yang muda duitnya banyak. Generasi yang muda tuh so I never judge buying power dari umur. I never judge buying power by their appearance, dan itu yang membuat banyak kami menemukan anak-anak muda yang uangnya daya belinya kuat. Meyakinkannya yang lebih effort karena beda generasi ya, Vi ya. Jadi lebih ke meyakinkan, ini aktif, bagus loh gitu ya. Ini bagus, cocok loh sama lo itu ya. Bagian itunya, jadi bukan bahwa dia duit terus nggak punya duit gitu, bukan ya? Kalau gue gayanya udah beda sih sebenarnya. Gue nggak perlu tahu dia perlunya apa. Gue adanya ini, lo mau beli enggak gitu. Take it or leave it. Enak sekali Tim. Karena gue nggak mau. Karena there is no point for you to try to understand, to try too hard to understand the market yang memang bukan diri lo gitu. Jadi kita pun juga dalam menyaring talenta muda nggak gampang sih. Jadi ini mungkin satu. Saya bisa ngambil sedikit garis dari yang pendapat Tim tadi itu adalah bahwa dalam bisnis ini itu tadi yang seperti Tim bilang, jadi bukan seperti komoditi yang lu harus meyakinkan orang lain, ini bagus loh barangnya, lu beli deh. Tapi lu punya apa, kemudian lu akan menarik orang-orang yang memang masuk ke dalam
itu ya ke dalam apa selera lu gitu ya dalam dunia dunia kurasi lu gitu ya. Oke. Itu kunci dari art dealing menurut gue adalah never push your client. Oke. Oke. So semakin lu push semakin dia pergi karena transaksinya harus berjalan bahwa memang kebutuhannya ada di pihak klien dan ada di tempat lo. It's just a matter of time kapan transaksi itu akan terjadi gitu. Jadi apa namanya hard selling itu nggak, it doesn't work dalam dunia bisnis, dalam bisnis ini. Nggak. Oke. Ini ada yang bertanya dari Kulidan Space. Oke. Bagaimana gudang gambar menentukan segmentasi? Segmentasi pasar. Segmentasi. Kita tidak punya segmentasi secara jelas ya, Vi, ya, karena namanya juga gudang gambar ya. Jadi variasi karya atau kurasinya juga sangat beragam. So we try to cater as broad as possible untuk kurasinya. Kalau untuk bicara umur juga, I have a client yang udah second generationnya teman-teman kita. Jadi udah anaknya yang belanja lukisan karena sudah di educate oleh ibunya sejak dia masih umur belasan tahun. So it already grow to the second generation. Jadi bicara soal segmentasi 20 sampai 30 gitu ya. Anaknya umur early 20. Tapi kalau mau bicara status sosial ekonomi sudah pasti memang gua nggak tahu sekarang barometernya apa ya untuk menentukan segmentasi ya. Tetapi kalau bicara soal kemampuan membeli atau buying power memang harus kuat. Dan profilnya apakah Jakarta Selatan banget atau juga dari mana-mana? Surprisingly luar Jakarta lebih kencang daripada Jakarta. Oh, oke. Aplikasinya kayak dan Surabaya lebih easy atau maintenance ketimbang orang Jakarta ya, terutama Jakarta Selatan. Sorry buat teman-teman yang di Jakarta Selatan ya. Gimana? Coba boleh dielaborate tim karena ini menarik. Aku kira. Ini kan seolah-olah kan misalnya gini, most of the gallery are in Jakarta Selatan, terus profilingnya adalah rumah-rumah di Kemang, Pondok Indah, mana adalah the main client. Kenyataannya nggak juga begitu, Vi. Surabaya besar, Bandung besar, Sulawesi Selatan besar. Wow. So there are markets, untapped market yang sebenarnya kalau buat art business, we don't need to compete lah. Oke, ini thank you tim udah raise this issue ya. Bagus sekali. Ini sangat encouraging sekali karena ini ada yang komentar nih. Sky. I don't. Dia bilang pendapat yang ada di sini bisa berguna untuk masyarakat yang berkecimpung di dunia seni. Itu memang tujuan saya untuk ngajak tim ini untuk mendapatkan insight ya. Jadi bukan mencuri rahasia dapur, bukan, tetapi lebih kepada insight gitu ya. Aku nggak jualan lukisan juga, jadi itu don't worry. Ada siapa lagi ya? Ini tadi Bim Sky ada Wida Givari nih, presiden Pondok Indah nih. Saya Jakarta Selatan ya, Bu. Orang Jakarta Selatan. 2020 is a year of preparation, dia bilang. Kemudian, ini mungkin yang lainnya. Dalam konteks transaksi, ini Calvin Kapnari. Dalam konteks transaksi, apakah masa pandemi menurun? Transaksinya menurun nggak dalam masa ini? Turun. Apabila terjadi penurunan berapa persen untuk gudang gambar? Itu rahasia. Boleh dijawab, boleh tidak, terserah. Gimana? Rahasia. Tapi turun ya? Turun. Turun, tapi no problem. Itu cukup, jawabannya udah cukup. Maksudnya nggak perlu. Gini juga. Actually, bulan Mei dan Juni ini sudah diprediksi as the lowest season of the year tanpa pandemi. Karena bulan Ramadan Ramadan dan Lebaran itu prioritas orang mostly adalah traveling atau
yang lain ya, gitu. Jadi belanja lukisan bukan prioritas utama. Jadi kalau kita lihat kan bulan Mei, the whole Mei adalah Lebaran, dan habis itu ada post Lebaran 1 bulan kan, yang berdekatan dengan liburan sekolah. So we already prepare bahwa this month adalah month yang month yang sulit gitu. Ditambah dengan adanya pandemi dan kita itu terancam di denda 100 juta lah kalau ketahuan buka galeri. Oh gitu. Kalau ketahuan buka. Ya, kayak perusahaan lain juga sih, banyak juga. Maksudnya itu berlaku untuk perusahaan bukan hanya galeri juga. Ya. Itu. Nah, tapi kami beruntung karena kami kan rumah. Jadi kalau mau digerebek juga silahkan. Ya. Oh jangan nantang. Jangan nantang di sini nanti ada. Nggak. Karena kami di sini memang menjalankan isolasi mandiri, Vi. Kami tinggal di sini dengan pegawai yang ada di sini, jadi memang beraktivitas di dalam, gitu. Oke. Ya, Tim, ini ada yang komentar, Dana Primas, consideration-nya mungkin untuk art profile-nya lebih ke wants dibandingkan needs. Ya nggak sih? Kalau lagi pandemik gini, mungkin jadi apply buat barang-barang secondary or tertiary kali ya. Oh, yang tadi kita bicarakan sih, yang lu udah jawab. Ternyata masih banyak orang yang mencari art ya pada masa seperti ini pun ya. Jadi mungkin satu kalangan tertentu. Oke. Kembali lagi kita ngobrol. Pertanyaan berikutnya adalah ini salah satu strategi kalau gue baca tuh di dalam pada saat untuk art bisnis pada saat krisis seperti ini adalah mengkurasi atau menjual karya-karya artis muda gitu karena mungkin lebih affordable. Itu what do you think? Apakah itu salah satu strategi ataukah tetap pada jualan gue yang selama ini formula gue gitu ya? Sejak 2019 Gudang Gambar sudah mulai mengembangkan divisi untuk seniman muda, the emerging artist, with all the challenge, with all the problems, communication gap, gitu ya. Kalau seniman muda tuh problemnya adalah they want to be free. Mereka nggak mau diatur. Sedangkan dalam bisnis to maintain the sustainability, lo harus bisa diatur gitu. So tarik menariknya emang akan sangat unik untuk kalau menurut saya untuk seniman muda. Seniman muda itu problemnya adalah when you buy the art, you cannot sustain the price gitu, the market value gitu. Jadi lo beli ya seneng, udah. Habis itu dia akan naik, dia akan turun, atau dia tiba-tiba berubah pikiran nggak mau jadi seniman lagi, lo nggak bisa kontrol kan. So that's the down part of collecting seniman muda. Oke. Ini di sini ada seniman muda nih, ada Atre, ada mungkin Atre bisa sudah matang lah. Juga di sini. Kenapa? Atre udah matang lah. Udah matang. Walaupun mukanya masih muda ya. Iya. Ya, oke. Terus jadi dari kalau proporsi gitu ya, seniman yang udah matang sama seniman yang emerging artist itu masih banyak kan yang matang ya, proporsi dari jualan. Oke. Nah tapi dari market sendiri ada nggak sih mereka demand terhadap seniman yang baru gitu ya? Mungkin nggak ngomong muda, tapi seniman-seniman yang belum muncul, belum dapat nama gitu kan? Itu ada demand nggak? And how do you respond to it? Seminggu atau 10 hari ke depan, we launch an exhibition for a young artist, Besutan Gudang Gambar. Oh gitu. Cuma nggak tahu nih ntar tabrakan sama lebarannya gimana gitu. Oke. Ya. Oke, ini ada yang komentar mengikuti perkembangan Gudang Gambar dari awal, salut dengan konsistensi Gudang Gambar dalam memberikan yang terbaik
dengan apa yang telah dicapai. Bravo, wow, oke. Selamat. Oke, oke. Ada yang untuk umur berapa yang digolongkan seniman muda? Itu ada yang tanya dari Kulidan. Kulidan Space ya. Itu juga pertanyaan yang bagus ya. Usia. Menurut saya barangkali 30 ke bawah. Oke. Ya. Dan dibagi jadi 2 kategori juga ya untuk seniman muda ini ya. Yang masih kuliah sama yang sudah lulus kuliah. Oke. Ada perbedaannya? Apa perbedaan dari itu selain? Buat market ada perbedaan, buat saya nggak ada beda. Oke. So that's the thing, Gudang Gambar dengan industri lain agak sedikit suka benchmarknya suka beda. Contohnya adalah seniman muda banyak sekali terobsesi dengan CV. Atau industri banyak sekali membuat para seniman muda itu harus berlomba-lomba bikin pameran. Mengikuti pameran, ikut pameran, dan kemudian masuk dalam CV-nya gitu. Nah, that CV yang creating a market price. Yang mana nggak selalu market price itu terbentuk dari situ, in my humble opinion. Oke. Ini rame nih, omongan ini rame. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya seniman muda ini apakah karena mereka masih mencari eksistensi gitu ya, sehingga CV itu menjadi penting buat mereka, atau apa? Tuntutan pasar. Tuntutan pasar yang entah siapa yang mengatakan bahwa itu adalah pasar gitu. Jadi seperti ada anggapan turun-temurun dari senior-seniornya mengatakan bahwa sebaiknya kamu menentukan untuk mencapai harga sekian, kamu harus lulus sekolah. Dari lulus sekolah, kamu udah pameran di mana aja, pameran yang dihitung adalah yang ini. Dengan hitungan itu, kamu berhak untuk dipatok di harga sekian. Gitu. Terlepas dari karyanya itu bagus atau enggak, gitu maksudnya? Nah, bagus apa enggak kan subjektif ya? I know. Tapi maksud gue, jadi misalnya walaupun lukisannya itu biasa aja atau gimana gitu, tapi karena dia udah lulus, dia udah pameran sekian kali, bla bla bla, jadi dia merasa berhak untuk menentukan harga sekian gitu ya. Ya kalau dia ini yang gitu. Dalam kepala mereka seperti itu gitu. Kayaknya sih nggak sampai ada yang nekat kayak begitu ya. Nggak ada yang sampai nekat begitu, tetapi memang semacam ada satu kesulitan untuk galeri mengelola seniman muda karena senimannya masih ingin bebas untuk menentukan kegiatan-kegiatan dia yang terkait dengan achievement dalam memenuhi CV-nya itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi misalnya gini, gue ketemu misalnya, ini kan kita kan bicara kayak talent scouting ya, Vi ya? Iya. Ingat sih zaman kita di advertising, kalau kita ketemu satu orang nih, I think this person has a star quality. Lo nggak perlu lama kan untuk tahu dia punya star quality kan? Ya nggak? Jadi kalau gue pribadi, gue lihat nih di pameran gitu. Gue lihat karyanya, terus karena dia masih muda, harganya belum tinggi, gue cuma menawarkan karir sama dia. Lo mau ini, lo mencapai ini, lo punya target berapa? Ini juga rahasia yang menurut gue juga bukan rahasia sih. Begitu kenalan, kita langsung tanya, lo mau pacaran apa enggak sama Gudang Gambar? So, actually kan sama seniman itu kan kayak pacaran ya, galeri ya harusnya. Bukan soal apa-apa, bukan soal bagus apa enggak, tapi soal cocok apa enggak gitu. Is there any chemistry between the artist and the gallery gitu? Dan mau dibawa kemana hubungan ini? 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 2 tahun, 3 tahun gitu. Dimana di dalam masa perkenalan, pendekatan 3 bulan dan 6 bulan itu berhak untuk putus. Oke. Gitu. Mungkin. Oke. Mungkin nggak anak-anak ini, seniman-seniman muda ini punya sikap seperti itu karena mereka merasa belum sepenuhnya menggantungkan diri pada pekerjaannya itu, pada lukisan karya-karyanya itu. Sementara kalau yang lebih tuaan, dia udah profesional karena hidup matinya dari lukisannya gitu loh. Itu mungkin nggak itu? Jadi kayak gini loh, ini anak-anak ini masih tinggal sama orang tua, masih
mungkin punya mobil juga, mungkin dikasih sama orang tuanya. Jadi dia seenaknya gitu loh. Oh, gue nggak perlu ini, gue nanti besok gue nggak mau jadi pelukis lagi deh, gue jadi ini gitu kan. Masih ada kayak gitu-gitu. Itu mungkin nggak? Gue nggak punya banyak urusan sama seniman muda asal Jakarta sih, jadi gue nggak terlalu melihat bahwa anak-anak itu tinggal seperti apa. Tapi for example seniman muda di Jogja ya, kan banyak kan perantau sih. Mereka tuh mandiri. Mereka tuh mandiri dan memang uang bukan hal yang paling menarik untuk menjadi currency buat mereka. Freedom is the most important currency gitu. Nah itu yang repot buat kita yang mereka tuh umurannya adalah anak kita gitu ya. Terus bawaan kita kan generasi kan bawahnya mau atur ya gitu. Lo hidup gini ya, gini lo nggak boleh ini gitu. Jadi challenge-nya ada di situ dan itu sebabnya dalam waktu 1 tahun ini Gudang Gambar baru berhasil menetaskan 1 seniman muda yang sama-sama cocok dengan Gudang Gambar. Bukannya memang pada dasarnya sifat seniman itu susah diatur? Mau tua mau muda? Enggak juga. Dari pengalaman lo ternyata bisa juga gitu ya? Yang nggak bisa diatur, yang bisa diatur. Seniman tidurnya jam 9 malam juga ada, tidur jam 9 malam, bangun jam 5, urusan ini itu, melukis jam 8, jam 5 dia selesai. Disiplin sekali gitu ada juga ya. Bagus. Ini informasi baru karena menarik sekali karena kita punya persepsi tertentu mengenai seniman secara umum gitu ya. Ternyata itu generalisasi aja ya. Gue pernah membahas itu 10 tahun yang lalu sama Putri Soehendro di pameran, di siaran radio. Rambut gondrong, kucel, nggak mandi berhari-hari, eksentrik, nggak harus gitu seniman. Ya, ini aku bacakan nih teman-teman komentar. Ajakan dari senior maupun kemauan yang datang dari diri sendiri, semuanya untuk portfolio atau CV berkarya. Ini tadi ngomongin komentar yang kita udah omongin tadi soal. Gudang Garam is all about mata dan rasa dari seorang Tim Yahya. Cool. Jadi memungkinkan ya seniman muda punya harga yang tinggi. Apa aja faktornya yang bisa menaikkan harga jual seniman muda? Itu pertanyaan dari Calvin. Harga ya. Harga itu dibentukkan sebetulnya antara supply sama demand, selalu begitu kan. Nah, membentuk harga pertama kali itu bukan hal yang paling sulit. Mempertahankan yang sulit. So, di dalam mempertahankan harga itu ada cost of promotion, cost of memastikan kesejahteraan si senimannya gitu. Itu yang paling penting. Jadi contohnya kayak sekarang ya, insya Allah ini berjalan secara lancar gitu ya. Di antara kondisi pandemi di mana seniman-seniman saya dapat banyak masukan, saya megang duit juga tolong kita bikin charity dan segala macam. That simply because mereka tidak berada di dalam satu manajemen tertentu. Mudah-mudahan Gudang Gambar masih bisa memenuhi kebutuhan dasar dari para seniman karena bagi kami justru di saat krisis ini sendiri hubungan baik dengan seniman itulah yang diuji. Jadi 9 home artist Gudang Gambar itu saya mengumpamakannya bahwa we need to feed them with 2 things, food dan energy. Jadi food for their soul. Karena in the year of crisis seperti sekarang ini justru relationship-nya kan harus dipertahankan ya. Dipertahankan dengan mungkin mereka tidak bisa menggunakan material yang biasa mereka lakukan, biasa mereka gunakan gitu ya. Karena we couldn't afford to spend that much untuk sekian. Jadi kita bicara terang-terangan. Dengan kondisi pandemi ini berarti kita masuk ke plan C ya. Sekarang udah bukan plan B lagi. Plan B udah berjalan. What is the plan C? Do you have any creative solution dengan material yang tidak biasanya kamu tidak gunakan? Gitu. Itu challenge-nya. If per month usually you get X rupiah and then
kita memang market tidak bisa bergerak, would you be able to accept the fact bahwa your income bisa berkurang signifikan gitu? Oke. Ini ada pertanyaan menarik. Sebenarnya apa pendapat? Sebenarnya ada pendapat di sekitar gue, kata Bimsky, jangan mau sampai diatur sama galeri. Nah, komentarnya jempol aja. Nasib-nasiban sih, itu kan pilihan ya. Itu kan pilihan. Jadi sebetulnya kadang-kadang seniman juga suka ada yang GR. Suka GR. Jadi gini, galeri juga suka ada yang GR, seniman juga suka ada yang GR gitu. Sebetulnya mereka nggak cocok. Tapi tadi kalau misalnya ada pertanyaan adalah jangan sampai mau diatur sama galeri, terus yang mau ngatur hidup lu siapa? Diri sendiri. Lu muda, diri sendiri. Terus kalau udah krisis kayak sekarang, lu mau jualan kemana? Galeri aja nggak bisa jualan, gimana lu bisa jualan? Kecuali ya, Vi, senimannya sangat lengkap memiliki kemampuan. Verbalnya bagus. Appearance-nya menarik. Konsepnya kuat, presentasinya bagus. Dia bisa survive tuh lewat social media, lewat apa. Tetapi kalau kemampuannya, ya silakan terus. Ya, kalau kemampuannya hanya 2 dari 5 itu, you let someone control yourself gitu. Accept the fact bahwa ya lu mau jadi seniman gitu. Persoalannya adalah kalau kemampuannya pas-pasan, abis gitu yakin bahwa tidak perlu galeri. Itu bahayanya. And then by the age of 30, terus dia mau masuk di market, dia yakin sekali dengan diri dia, and it's just too late. The youngsters already take over. Sekarang makin serem loh pergerakan take over generation-nya. Maksudnya apa itu? Boleh dijelaskan? Take over jadi mungkin kalau di era kita dulu, mungkin rentang waktunya antara umur 40 sama 30 kita masih satu generasi gitu. Sekarang tuh beda 2 tahun, beda 3 tahun, if they are too late to respond and being someone, itu ada orang lain yang cepat akan menggantikan kemampuan yang sama. Lebih cepat berarti ya? Lebih cepat. Kenapa? Lebih cepat gantiannya itu ya, lebih cepat ya. Oke, sorry, ini agak loncat. Tadi kan kalau ada pengecualian terhadap seniman muda. Kalau seniman muda itu konsepnya bagus, dia punya kemampuan komunikasi, kemampuan marketing, banyak kemampuannya, keren orangnya, bla bla bla. Nah itu ada nggak? Siapa kalau bisa disebut di sini? Kalau boleh nyebut. Jangan nyebut nama lah. Kalau kayak aku tanya ya, kayak Novel Apsar keren. Atreyu keren. Berarti ada orang-orang yang sebenarnya ya kalau lu nggak mau diatur boleh aja karena memang misalnya dia bisa gitu ya. Fine. Tapi kalau misalnya lu nggak kemampuannya terbatas, lu boleh dong diatur gitu ya. Dan menurut gue justru dari orang-orang berbakat, dan contohnya gue balik lagi Atreyu masih di manage sama galeri loh kalau nggak salah. Iya masih di Jogja. Sekarang kalau sama galeri, Jadi Atreyu nggak ada. Dia punya alasan untuk berdiri sendiri sebetulnya, but he decided to go lebih jauh lagi gitu. Ya. Makanya dia naik terus ya. Dari pengalaman. Jadi benar nih katanya Abed nih, bagaimanapun juga hubungan seniman dan galeri adalah simbiosis mutualistis. Ini for Abed. Ya. Bagaimana prediksi Gibran Gambar tentang seni outsider seperti art ini? Seperti?
Art Brut. Art Brut. I'm not familiar with Art Brut. Okay. Maybe. There are a few platform yang memang sangat menarik di luar sana, Vi. Di era digital. Jadi bahkan apps juga tersedia gitu ya. Apps tersedia untuk jualan online. There are artists yang sebenarnya, especially yang muda-muda ya, yang tidak usah lewat jalur tradisional sebetulnya. I saw some talent sebetulnya salah lahir. Gue pernah ketemu satu seniman yang menurut gue waktu gue bawa dia ke Hong Kong, partner gue di Hong Kong bilang, anak ini tinggal di kota Jakarta. Iya, dia salah lahir. Dia harusnya hub-nya tuh Bali, Hong Kong, London gitu. Jadi lihat karakter market ya. Jadi it's like he was born in the wrong city. Or Is it a good way? Is it a good way? No, dia harus menyadari itu dan harus ada orang yang menyadarkan dia bahwa dia harus pindah. Dia seperti terlahir di kota yang barangkali kalau dia terlahir di kota yang tepat, market akan lebih bisa mengakses dia dengan lebih cepat. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kuli dan Space. Dari pengalaman gudang gambar, apa pertimbangan kolektor, estetika, atau konsep berkarya dan karya? There are dari 9 seniman punya gudang gambar tidak pernah punya patokan apakah konsep dulu atau visual dulu gitu. Itu juga pertanyaan sebetulnya yang baru terjawab, itu lebih banyak akademisi yang akan bisa menjawab ya. Via, gue menganggap diri gue lebih praktisi gitu. Jadi saat ini visual menjadi lebih penting di gudang gambar karena memang marketnya lebih appreciate visual ketimbang konsep. Tetapi visual tanpa konsep yang kuat akan membuat kita ngawang-ngawang pada saat meyakinkan customer, klien atau kolektor untuk kemudian memutuskan, yaitu mengambil langkah action. I see. Oke, ini dari Irman Nugroho. Oke, menetaskan seniman muda menjadi apa? Ya, menetaskan tuh dalam arti menetaskan seniman muda menjadi apa? Menjadi seniman yang tetap muda, tetapi lebih matang dalam berpikir dan memiliki tanggung jawab untuk sustainability kepada kolektor. Jadi beberapa seniman muda yang tidak dikelola oleh galeri itu ibaratnya dagang kaki lima. Habis lu jualan, transaksi one night stand selesai. That's my opinion. I might be wrong. Tapi seniman muda yang kemudian masuk toko, pedagang yang muda masuk toko, jadi gue punya garansi toko gitu loh. Bahwa kalau lu beli seniman ini, lo akan sampai mana bisa guarantee dia gitu. Nah itu kan baru bisa dibentuk setelah dia menetas. Kita sekarang ngomongin yang lebih luas ya di luar gudang gambar. Kita ngomong soal art bisnis secara umum Indonesia, kedepannya ini setelah pandemik ini gimana? Suram, cerah, atau gimana? Dan ini di luar gudang gambar, karena gudang gambar tadi udah terjawab pertanyaannya. Kalau gudang gambar juga belum bisa jawab, Vi. Bagaimana? Gudang gambar juga belum bisa menggaranti bahwa Kalau tadi jawabannya kan lu optimis ya, lu nggak garanti, tapi lu optimis gitu kan, lu positif. Optimis harus selalu. Tapi karena kalau secara umum gimana? Secara umum tergantung pelaku bisnis dan artis yang dikelolanya. Ini bertanya mengenai galeri atau artisnya? Enggak, secara umum art bisnis maksudnya. Art bisnis. Ya. Kalau ini kan di sini kalau cara berpikirnya masih cara berpikir tradisional yang lama,
mati. Oke. Mati. Ini nge-refer ke seniman dan ke galeri secara... Seniman dan ke galeri dan ke industrinya. Oke. Gudang Gambar termasuk platformnya agak sedikit beda ya. I'm not saying that we are better or we are apa gitu, we are just different. Kita baru 1 tahun terakhir bikin pameran, sebelumnya nggak pernah bikin pameran. Because I don't believe in exhibition. Sebelumnya. Tapi kan lu abis itu lu ikutan pameran. Art fair bukan ikutan pameran. It's an art fair. It's different with exhibition. Oh, oke. Iya. Art fair tuh kayak art fair tuh kayak market. Lu dicemplungin ke dalam market dan dilihat di situ siapa yang paling relevan kepada publik. Jadi tadi balik lagi kepada pertanyaan lo, misalnya pola bisnis yang akan bertahan menurut gue di 2021 adalah a new normal adalah galeri-galeri yang lebih open-minded. Pelaku-pelaku seni rupa yang bisa open-minded. Open-minded terhadap approach. In many ways. In many ways. For example, we are ready, once PSBB buka, Gudang Gambar akan bikin pameran. That's my promise. Pameran dengan tidak ada pembukaan, tidak ada seremoni, tidak ada kumpul-kumpul, based on appointment only. Jadi, lo datang kira-kira lo mau apa? Lo mau kongko-kongko, gue sediain jamnya buat kongko-kongko. I'm just bluntly will ask you, Vi, mau datang pameran gue nggak? Boleh. Sebagai apa? Sebagai penikmat, sebagai kolektor. Kalau kolektor, gue akan bikinin jam khusus. Jam khusus, preview khusus, dengan physical distancing. So, we are lucky we have the space to do it. Oke. Itu yang lo maksud dengan, sorry, ini 26 detik lagi, nanti kalau keputus, kita lanjutkan aja lagi ya. Kalau masih kan lo masih mau ngomong kan sedikit. Ya, jadi jangan panik, kita masuk lagi nanti. Oke, mau diputus dulu? Gua udahin dulu, habis itu boleh. Kita masuk ya, gua udahin dulu deh, sebentar. Yo. Tadi tim lagi ngomongin apa, tim? Coba boleh diulang sedikit? Buat teman-teman yang baru masuk juga. Pertanyaan lo adalah kami di Gudang Gambar sudah menyiapkan plan B dan plan C yang mudah-mudahan works to embrace the post-COVID gitu ya? Kalau nggak salah gitu ya. And then what about pandangan gue terhadap business in general? Jadi seperti gue bilang tadi sama lo, misalnya dari 100% galeri, there are around 20 to 30% galeri yang di-running oleh adik-adik muda. Dan mereka luar biasa. Artnya sangat mereka sekali dan mereka punya market tersendiri gitu. And they are very strong. So there are 20 to I think 30% of the market yang nggak akan terpengaruh. Dan duitnya lumayan kenceng sih. Jadi mereka bisa bertahan lama lah gitu. There are other season galleries yang saat ini lagi struggling nih menurut gue, yang generasi gue atau di atas gue gitu ya. Karena tidak membuka diri kepada engagement melalui digital gitu. Seperti gue bilang tadi, I think the best way to do it adalah to do 50-50 or 60-40 antara digital dan engagement fisik gitu. Jadi memang ini adalah saat untuk mengevaluasi bahwa gue pribadi adalah I don't really like technology gitu ya. Ini kayak hari ini kita ini setengah mati nih gue how to do this and this gitu. Tapi kok. Ya. Boleh lah. Oke. Boleh. Gue dapet message dari Mbak Dewi Tantowi Yahya. If I may read it for you ya. Kalau lu bilang, iya gue percaya there's a rainbow after a storm. Mbak Dewi bilang, there's always a light at the end of the tunnel.
art is like blanket that comforts and envelopes our soul during this testing time. Jadi kalau kita bicara soal, ini misalnya kayak gue nih, di belakang lo juga kan ada painting gitu. Can you imagine you work from home, terus abis itu nggak ada lukisan? Or nggak ada art? Hidup lo kering kerontang kan gitu. Nah, there are people yang menyadari bahwa mereka telat memutuskan itu dan start to approach us. So at the moment, karena kami terbatas PSBB, kalau jadwal memungkinkan, kami kirim ke rumah lukisannya. Oke. So, ini jangan jualan ya. No, it's an idea. It's an idea. Jangan terlalu padang no, jualan. Ini ada udah banyak ini, udah mau beli juga. Udah belanja itu semua. Iya. Oke, jadi gue simpulkan ya tadi lu gini, ini semua teman-teman yang gue ajak IG Live di sini itu memang gue ingin melalui IG Live ini itu menyebarkan virus optimisme dan positif gitu. Nah, ini gue dari sepanjang pembicaraan dengan lu ini juga sama kurang lebih. Jadi lu melihat dengan gudang gambar lu melihatnya optimis dan positif dan lu open minded tadi, oke. Dan lu juga ngelihat secara umum art bisnis di Indonesia juga bisa juga optimis dan positif, cerah juga, tapi dengan syarat open minded, gitu ya? Yes. Oke, open minded dalam hal komunikasi, cara marketing, oke, dan lain-lain. Kalau boleh gue kasih saran. Ya. Waktu gudang gambar berdiri pertama kali itu, gue masih dagang lukisan di rumah. Gue inget banget masih lukisan, gue foto, gue tempel gitu ya, di album gitu ya. Itu kan karena krisis, gudang gambar lahir karena krisis. Oke. 98 gudang gambar lahir karena krisis. So, menurut gue abis ini akan banyak sekali entitas-entitas baru, umur-umur 20-30, yang akan, ya itu tadi, tuh gue lihat tadi bilang, wah ide bagus nih, truk keliling, yes, it's a good idea. Oke. Punya mobil box, lu bawa karya lu seniman, lu ngasong aja ke rumah-rumah. Ya. Oke, tim ini kayaknya waktunya udah sejam lebih kan ya. Oke, ada ekstra segala macam. Oke, mungkin sebelum kita tutup, ini ada yang tanya, ini semua pembicaraan, hampir semua pembicaraan di IG Live Jakarta Vintage ini itu bisa diakses beberapa hari kemudian. Itu di Spotify dan juga di YouTube. Search Jakarta Vintage nanti akan keluar itu semua pembicaraan ini ada rekamannya. Tapi yang episode awal itu enggak, karena enggak keburu didokumentasi. Nah, tapi yang episode kayak mulai ke-4 ke-5 itu udah mulai. Jadi ya bisa diakses. Jadi kalau ketinggalan masih bisa. Kalau misalnya dalam 24 jam masih bisa diakses juga di Jakarta Vintage. Diklik aja logonya. Ini ada dan besok ini sebelum besok jam 8 malam kita akan bincang-bincang dengan Devi Atamimi, dia seorang strategic planner dari Hakuhodo yang menjadi director research-nya. Kita akan ngomong soal consumer behavior. Wow, menarik banget. Ya, jadi ada shifting mengenai behavior change consumer di Indonesia. By the way, dia tidak menyebutnya sebagai consumer, tapi nanti disebutnya apa? Besok jam 8 malam dengan Devi Atamimi. Itu cantik dan pintar sekali orangnya. Nah, saya mau bacakan sebelum kita tutup ya, tim ya. Kita bacakan ini komentar-komentarnya. Ini banyak fans clubnya tim Yahya ini. Ada Mas Jakob, ada Glenn Marsalim, langsung setuju loh. Dia baru datang langsung bilang setuju loh. Glenn is my mentor. Nggak sabar nunggu gudang gambar berikutnya. I love this conversation. Lot of knowledge and we can't easily get bored. Mungkin. Ini domicilium. Halo Santi, benar bakalan seru nih Kak Tim abis ini.
Mana nih Sanda? Oh, Sanda tadi udah ada. Oke, semuanya oke. Kayaknya udah semua. Oke. Tim, thank you so much waktunya sama insight-nya. Oke, ini semua jawaban lu itu everything I want to know gitu. Dan dapat di sini. Thank you so much. Syukurlah. Oke, dan teman-teman, thank you udah standby, udah dengerin, udah ikutan chatting ini. Oke, dan sampai besok jam 8 malam dengan Devi Atamimi dari Hakuhodo. Thank you. Bye-bye. Selamat malam. Bye.